Pemirsa, program Angelus Buana berbagi dari Bandung untuk Bali yang diinisiasi Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mendapat apresiasi di ajang Indonesia Awards 2023. Program berbagi membantu pembangunan fisik guna mesejahterakan masyarakat. Recognition of outstanding initiative diberikan kepada Kabupaten Badung atas inisiatif Badung Angelus Buana atau Badung Berbagi dari Badung untuk Bali. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menjadi satu dari sederet tokoh di Indonesia yang menerima penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023 di Anyus Tower, Jakarta. Penghargaan Special Recognition of Outstanding Initiative yang diperoleh Bupati Giri Prasta diwakili Kepala Bagian Prokopim Badung, Made Suwardita. Melalui program Angelus Buana dari Badung Berbagi untuk Bali, terbukti mampu menggerakkan sektor perekonomian informal dan menciptakan lapangan kerja baru. Program Angelus Buana ini menyasar berbagai sektor, diantaranya bedah rumah, bantuan pengembangan rumah ibadah, hingga membantu pengembangan UMKM. Dana program ini diperoleh PMK Bandung melalui pajak hotel dan restoran atau PHR. Yang pertama, kita akan meringankan beban masyarakat wilayah, baik itu agama maupun masyarakat adatnya. Itu satu. Yang kedua, kita harus menghidupkan ekonomi sektoral. Salah satu contoh, misalkan menghidupkan ekonomi sektoral ini ketika ada pembangunan Balai Banjar atau pura. Kita punya tukang undagi Bali, dia bisa bekerja, mendapatkan pendapatan. Penjual batanya, penjual batu juga bisa. Nah, sehingga nilai beli masyarakat terhadap fluktuasi daripada kenaikan harga ini bisa terjangkau. Saya kira itu. Program Badung Angelus Buana merupakan wujud implementasi nawacita Presiden Jokowi mewujudkan pemerataan pembangunan di Pulau Bali. Dari Badung, Bali, tim liputan Anyus melaporkan. Usai menerima penghargaan Indonesia Award 2023 melalui program Smart School dengan penggunaan aplikasi Meguru Manarang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar disambut meriah ratusan siswa dan guru. Ratusan siswa dan guru menyambut meriah kedatangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar, Andi Masri Masdar. Usai meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 kategori Excellent Award for Strategic Initiative melalui program Smart School dengan penggunaan aplikasi Meguru Manarang. Para pelajar dari berbagai kota mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMP tumpah ruah di sepanjang jalan. Tak hanya memberikan selamat kepada Kepala Dinas Pendidikan, pelajar dan guru se-Polewali Mandar ini berdatangan dari berbagai penjuru untuk melihat langsung penghargaan bergengsi Indonesia Award. Semoga ini betul-betul menjadi euforianya masyarakat Polewali Mandar dalam menyambut bagaimana sistem digitalisasi sekolah di Polewali Mandar kita mulai saat ini. Jadi harapan kami ke depan, ini mungkin hanya baru awal saja. Insya Allah ke depan tim kami akan mengembangkan lagi aplikasi ini dan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang akan kita sentuh dalam hal pengembangan aplikasi ini agar kita dimudahkan dalam seluruh sistem pendidikan yang memang kita butuhkan di Polewali Mandar ini. Kebetulan Kepala Dinas Pendidikan ini adalah juga Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar. Jadi tidak henti-hentinya membuat suatu inovasi baik di kalangan PGRI maupun di kedinasan. Alhamdulillah hari ini kita bisa buktikan bahwa inovasi beliau itu sudah berhasil dengan mendapatkan penghargaan dari Anyus. Melalui penghargaan ini diharapkan para tenaga pendidik semakin bersemangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di lingkungan pendidikan Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Setelah melakukan sejumlah pertemuan, hari kedua penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan gala dinner di Hutan Kota Gelora Bung Karno.
Iya, pemirsa, dengan mengenakan pakaian adat khas Betawi, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana dengan hangat menyambut kedatangan para delegasi dan tamu undangan. Dalam acara ini dihadiri oleh para pemimpin negara ASEAN maupun pemimpin negara mitra wicara ASEAN seperti Jepang, Korea Selatan, Kanada, Amerika Serikat, dan sejumlah pemimpin negara lainnya beserta sejumlah tamu undangan VVIP. Para delegasi disajikan kuliner mewah dengan tema yang diusung dalam gala dinner ini adalah Nusantara on Forest. Sembari dihibur oleh berbagai penampilan musisi Indonesia. Diharapkan dinner ini dapat menjadi ajang untuk mempromosikan kuliner Indonesia kepada para pemimpin dunia. Good evening. Welcome to the 43rd ASEAN Summit Gala Dinner. I know it's been a long day. We had 6 summit meetings today. But now, let us enjoy this evening and celebrate our togetherness. This evening, Indonesia will present the best work of Indonesian youth. So, please sit back, relax, and enjoy. Sajian lagu Cikini Gondang Dia sukses membuat para delegasi jamuan makan malam atau Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN berjoget. Sejumlah delegasi, salah satunya Perdana Menteri Timor Leste yakni Xanana Gusmao dan Ibu Negara Filipina Luis Araneta Marcos ini berjoget menikmati dendangan lagu yang dibawakan Aurelia Moremans. Ada yang lain saat Gala Dinner ASEAN berlangsung di hutan kota pelataran Jakarta. Lantunan lagu Cikini Gondang Dia hingga No Comment bikin pecah Gala Dinner ini. Aurelie Moremans didapuk membawakan kedua lagu ini di hadapan para pemimpin negara ASEAN hingga mitranya. Akibatnya, kedua lagu bisa mendorong Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao turun berjoget. Beat yang menghentak membuat acara Gala Dinner yang biasanya penuh dengan formalitas berubah menjadi keramaian. Menteri-menteri di Kabinet Maju pun turun berjoget, seperti Menlo Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, Ibu Negara Filipina juga tampak menikmati lagu. Berbaju merah menyala, Luis Araneta Marcos tak bisa menahan diri untuk bergoyang. Sementara Wapres Ma'ruf Amin tampak senyum-senyum melihat keramaian dari mereka yang menikmati suasana. Para pemimpin negara dan tamu undangan kompak mengenakan batik. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana sebagai tuan rumah kompak memakai baju adat khas Betawi. Jamuan ini dihadiri 400 undangan. Sementara 18 pemimpin ASEAN dan negara mitranya juga turut hadir dalam Gala Dinner ini. Setidaknya Gala Dinner ini bisa meredakan letihnya para pemimpin negara mengikuti rangkaian KTT ASEAN kali ini. Timnas basket Kanada lolos ke semifinal FIBA World Cup 2023. Dylan Brooks dan kolega mengalahkan Slovenia di perempat final dengan skor 189.
Timnas basket Kanada berjumpa dengan timnas basket Slovenia pada perempat final FIBA World Cup 2023 yang digelar di Manila Mall of Asia Arena. Laga ini mempertemukan sejumlah pemain NBA yang memperkuat Kanada dan bintang Dallas Mavericks Luka Doncic di kubu Slovenia. Laga perempat final antara Kanada dan Slovenia berlangsung sengit sejak menit pertama pertandingan. Kedua tim bertarung mati-matian untuk memperebutkan tiket ke babak 4 besar. Kuarter pertama berakhir dengan perbedaan 2 poin saja. Kanada unggul dengan skor 26-24 pada 10 menit pertama laga. Pada kuarter kedua, Kanada mencetak 24 poin lewat aksi drive-drive para pemainnya. Meski begitu, Slovenia justru tampil lebih efisien dengan mencetak 26 poin. Luka Doncic menjadi pencetak angka terbanyak Slovenia dengan 26 angka. Paruh pertama pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat 50 sama. Selepas rehat, Kanada tampil lebih ganas dan berhasil menjauhi kejaran Luka Doncic dan kolega. Tambahan 30 poin pada kuarter ketiga membuat mereka unggul 80-71 jelang kuarter terakhir. Kuarter keempat berlangsung sengit meskipun Slovenia tertinggal nyaris 2 digit, mereka menunjukkan perlawanan. Di kubu Kanada, Shai Gilgeous-Alexander tampil gemilang pada laga ini dengan mencatatkan double-double, 31 poin dan 10 rebound. Kanada akhirnya sukses menuntaskan laga dengan kemenangan 189. Shai Gilgeous-Alexander dan kolega akan tampil menghadapi Serbia di babak 4 besar nanti.